Misi Bapak. Ini benar ya bekas stasiun Tapen dulunya. Betul. Dulu jalur keretanya di mana Pak? Dari Jember Penarukan. Jember sampai Panarukan ya. Terakhir beroperasi ini tahun berapa, masih ingat nggak Pak? 2004. Oh, belum lama berarti. Iya. Di belah sana ya relnya ya. Iya, depan. Berapa- Tapi kebanyakan yang hilang dah. Hilang ya. Diambil orang. Kayak dulu tiangnya diambil orang. Soalnya habis tiangnya, relnya diambil. Gitu. Ada berapa jalur nih di stasiun ini dulunya? Apanya? Jalurnya keretanya ada berapa jalur? Satu. Satu. Kalau depan stasiun dua. Oh, dua. jalur. Oh. Iya. Berarti 2 jalur sini ya. Iya, stasiun. depan anu cuma Iya. langsiran Untuk itu. stasiunnya iya. Oh gitu Pak ya. Iya, iya. Ramai dulu Pak ya waktu aktif. Ya lumayan dulu. Mau lihat ini stasiunnya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Dengan Bapak siapa? Pak Nur Sukutiman. Pak Susiman. Ya, makasih. saya bekas juga di Bekas loket ini? dulu. Oh, loketnya dulu sini Bapak ya. Yang jaga. Hah? Yang Nggak jaga. ada sudah. Enggak. Sudah lama nggak ada. Dulunya bekas di Saya. situ tugas. Iya. Oh. Bagian loket. Oh gitu. 17 tahun Oh gitu. diganti dengan anak saya. Anak saya ikut kena, sekarang sudah dinas. Ada di Bandung. Oh di Bandung sana. Oke. Oh, terima kasih ya atas informasinya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Anu mampir ke rumah. Oh iya, terima kasih Pak ya. Mau ini dulu Iya, lihat iya, gambar. iya, iya. Makasih Pak ya. Ya, kemana? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga stasiun ini. Letaknya cukup tersembunyi dan agak jauh dari jalan raya. Inilah stasiun Tapen yang merupakan stasiun kereta api nonaktif yang berada di jalur kereta api Kalisat, Bondowoso hingga Panarukan. Stasiun Tapen merupakan stasiun ketiga setelah stasiun Bondowoso. Letak stasiun ini berada di antara stasiun Wonosare dan stasiun Prajakan. Stasiun yang terletak pada ketinggian 184 meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah operasi 9 Jember. Jendela besar khas bangunan Eropa masih terlihat utuh dengan teralis besinya. Arsitektur bangunan ini memang hampir sama dengan stasiun-stasiun lainnya yang berada di jalur ini. Bernuansa klasik dan unik. Beginilah kondisi stasiun Tapen yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Desa Tapen, Kabupaten Bondowoso. Kondisinya sangat memprihatinkan, terbengkalai dan tidak terawat. Yuk kita lihat bagian emplasemennya sudah seperti apa sih sekarang ini. Sayang sekali, di bagian samping bangunan ini, papan nama sebagai identitas stasiunnya sudah tidak ada. Kemungkinan sudah dicopot atau hilang. Nah, seperti inilah keadaan bagian emplasemen stasiun Tapen. Kini sudah menjadi kebun. Padahal dahulu di sini semasa aktifnya cukup ramai sekali, naik turun penumpang kereta api yang ingin berpergian, baik yang ke Jember maupun ke Panarukan. Tapi sekarang kondisinya sudah seperti ini, sepi dan banyak ditumbuhi tumbuhan liar. Inilah kondisi bangunan stasiun Tapen saat ini. Bangunannya masih terlihat utuh, tapi sayang tidak terawat semenjak jalur ini dinonaktifkan. Inilah kondisi pintu ruang PPKA di stasiun Tapen. Sangat disayangkan sekali, bangunan yang cukup bersejarah ini dibiarkan tanpa perawatan sama sekali. Miris sekali melihatnya.
Walaupun stasiun ini kecil, namun dahulu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api. Saya akan tunjukkan bekas loket tiket di stasiun Tapen ini. Nah, di sebelah kiri sinilah lokasinya. Itu ya, yang di sebelah sana. Itu adalah bekas jendela loketnya. Yuk kita lihat dari dekat. Dan inilah bekas loket tiket stasiun Tapen. Bentuknya masih sangat terlihat jelas bahwa ini dahulunya adalah bekas loket tiketnya. Seperti inilah bentuk loket tiket stasiun Tapen. Disinilah dahulu para penumpang kereta api antri membeli tiket di stasiun ini. Kini stasiun Tapen dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menyimpan kayu bakar. Bagian atapnya terbuat dari seng yang cukup tebal. Dan tiangnya terbuat dari besi bulat. Sama seperti beberapa stasiun lainnya yang berada di jalur ini. Hampir mempunyai kemiripan, hanya berbeda sedikit saja. Yang sebelah sini, besi penyangganya sudah tidak ada, sudah hilang. Ini ya, bekasnya masih ada. Hanya ini yang tersisa. Jadi atapnya menggantung, tidak ada tiangnya. Sangat disayangkan sekali. Padahal dulunya seperti ini, ada tiangnya. Sebagai penopang rangka atap di stasiun Tapen. Entah kemana tiang besi bulatnya. Kemungkinan sudah dicopot. Saya akan menuju ke pintu utama stasiun Tapen yang berada di bagian emplasemen. Nah, inilah pintu keluar atau pintu masuk penumpang kereta api di stasiun Tapen. Seperti inilah kondisinya saat ini. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Ternyata di salah satu bekas ruang tunggu penumpang kini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dapur dengan menggunakan kayu bakar. Sayang sekali ya, temboknya jadi hitam dan kotor, terkena asap pembakaran kayu. Dan di ruang tunggu yang satunya lagi, kini digunakan untuk tempat kayu bakar. Seperti inilah kondisi ruang tunggu dan atap stasiun Tapen. Masih terlihat utuh, walaupun kini sudah banyak yang rusak di sana-sini. Bagian atapnya masih bagus dan sepertinya tidak bocor. Yuk kita lihat bekas jalur kereta apinya. Yang saya pijak ini adalah peron 1 stasiun Tapen. Cukup panjang sampai ke sana. Di bawah sini, pondasi peron di stasiun Tapen ini masih sangat terlihat jelas. Yang terbuat dari batu bata yang cukup besar. Kini bekas jalur kereta apinya sudah ditumbuhi pepohonan. Di bagian samping sini ternyata papan nama stasiunnya juga sudah tidak ada, tetapi bekasnya masih terlihat. Inilah jalur 1 stasiun Tapen. Relnya sudah tidak terlihat, entah masih ada atau tidak. Menurut bapak tadi, stasiun ini memiliki 2 jalur kereta api yang berada di bagian emplasemennya. Tetapi menurut beberapa referensi, per GPK tahun 2002 yang lalu, stasiun ini hanya memiliki 1 jalur kereta api. Dikarenakan kabarnya, per GPK tahun 2002 yang lalu, stasiun Tapen sudah tidak melayani naik turun penumpang, walaupun jalurnya masih aktif. Nah, yang saya pijak ini adalah peron 2. Yang memisahkan antara jalur 1 yang berada di sebelah kiri atau tepat di depan stasiun Tapen, dan jalur 2 yang berada di sebelah kanan peron ini.
Yang ini ya jalur 2-nya. Ternyata di sini relnya masih ada, hanya tertimbun saja. Nih ya, masih ada, masih utuh. Pondasi peronnya masih sangat terlihat jelas. Beginilah kondisi railbed atau jalur kereta api yang berada di stasiun Tapen. Di jalur 2 relnya masih terlihat jelas sekali, masih utuh. Tetapi untuk yang jalur 1 sudah ditumbuhi pohon yang cukup besar dan relnya tidak terlihat. Sangat disayangkan sekali jalur kereta api Kalisat Panarukan ini dinonaktifkan. Padahal pemandangan alam yang dilalui jalur ini sangat indah. Semasa aktifnya, stasiun ini pernah melayani kereta api lokal Pandanwangi, rute Jember Panarukan. Kereta api ini dahulu sangat ramai sekali digunakan oleh masyarakat yang ingin berpergian dari Surabaya ke Bondowoso, Situbondo, dan tempat-tempat lainnya yang dilalui jalur ini. Kita doakan saja ya, semoga jalur kereta api Kalisat Panarukan ini bisa direaktivasi atau diaktifkan kembali. Apalagi Kementerian Perhubungan bahkan sudah meninjau jalur ini sejak tahun 2010 yang lalu. Seperti yang dikemukakan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember. Stasiun Tapen juga memiliki rumah dinas. Rumah dinasnya ada di sebelah sana. Ini ya rumah dinasnya. Rumah dinas ini letaknya tidak jauh dari stasiun Tapen. Tepat berada di samping stasiun Tapen. Bahkan di sebelah sana, agak jauh dari sini juga terdapat gudang. Warna cat stasiun ini juga masih mengusung warna khas PJKA, yaitu krem dan hitam. Bangunan rumah dinas ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Terlihat ya dari bentuk jendela yang tinggi dan besar untuk memudahkan sirkulasi udara. Dahulu rumah dinas ini digunakan oleh pegawai kereta api yang bekerja di stasiun Tapen. Dan ini adalah bagian belakang rumah dinasnya. Kemungkinan besar stasiun Tapen dinonaktifkan lebih awal. Kabarnya dikarenakan okupansi penumpang di stasiun ini semakin minim dan juga jaraknya terlalu dekat dengan stasiun Wonosare. Tetapi nama stasiun Tapen masih tercatat sampai GPK tahun 2002 atau GPK terakhir di jalur kereta api Kalisat Panarukan. Namun berselang tidak lama, akhirnya jalur kereta api ini dinonaktifkan penuh pada pertengahan tahun 2004 yang lalu. Di sini ada patok dari rel kereta. Inilah bekas jalur kereta apinya, sudah seperti ini. Dulu di sini jalur satunya. Dan di sebelah kanan jalur ini adalah jalur 2-nya. Untuk yang jalur 2-nya di sini relnya masih terlihat utuh. Cuma ini nih tertutup rumput saja. Di sini relnya masih utuh, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Semenjak jalur ini dimatikan pada pertengahan tahun 2004 yang lalu, kini bekas jalur kereta apinya sudah menjelma menjadi kebun seperti ini. Jalur kereta api di Indonesia mencapai ribuan kilometer yang tak aktif alias telantar. Salah satunya jalur kereta api Kalisat Panarukan ini, yang memiliki panjang sekitar 70 km dan berada di Provinsi Jawa Timur. Relnya hampir sudah tidak terlihat. Semakin ke sana semakin rimbun. Nih ya, semakin ke sana semakin tertutup ilalang dan pohon. Awal mula pembangunan jalur kereta api Kalisat Panarukan ini dikarenakan
Jalur ini dianggap penting, terutama bagi kemajuan perekonomian Jawa bagian timur. Awalnya kereta api di jalur ini hanya digunakan untuk pengangkutan barang yang akan diekspor ke berbagai negara di Eropa. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya kereta api di jalur ini juga dimanfaatkan untuk angkutan penumpang. Berdasarkan data Heritage PT Kereta Api Indonesia, jalur kereta api Kalisat Panarukan ini merupakan jalur kereta api yang pembangunannya dimulai sejak tanggal 23 Juni tahun 1893 silam. Dan jalur ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1897 oleh Staatspoorwegen yang merupakan perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda kala itu. Di sini bantalan besinya masih terlihat jelas, kemungkinan di sini dahulu bekas weselnya. Tetapi bekas weselnya sudah tidak terlihat. Di sini yang dulunya jalur kereta api kini telah berubah menjadi perkebunan dengan pohon-pohon yang cukup besar dan tinggi. Kemungkinan beberapa tahun ke depan di sini sudah tidak terlihat lagi bekas railbednya, karena pohon di sini nantinya akan semakin besar dan menutupi jejak-jejak perkeretaapian yang pernah ada di sini. Inilah bentuk arsitektur bagian samping rumah dinas Stasiun Tapen yang dahulu terlihat jelas dari dalam kereta. Nah, di sebelah sini bekas pondasi peronnya juga masih ada. Berarti peron di Stasiun Tapen cukup lumayan panjang. Namun di jalur 1 sepertinya relnya sudah tidak ada, karena dari tadi saya tidak melihat atau menemukan adanya rel di jalur 1 ini. Hanya ada di jalur 2 saja. Beginilah bentuk bangunan Stasiun Tapen jika dilihat dari jalur 2. Stasiun Tapen yang berada di jalur kereta api Kalisat Panarukan ini letaknya berada di Desa Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Bangunan Stasiun Tapen kini kondisinya masih terlihat bagus, tetapi sayangnya tidak terawat. Setelah saya telusuri tadi, ternyata dahulu Stasiun Tapen memiliki 2 jalur dan 2 peron, di mana 1 peron sisi dan 1 peron pulau, dan bekasnya masih sangat terlihat jelas. Oke, itulah penelusuran saya kali ini di Stasiun Tapen yang berada di jalur kereta api nonaktif Kalisat Panarukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan bisa diralat di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.